Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan baca biografi dari salah satu dari ahli tafsir kalangan sahabat Nabi, dan pada malam hari ini kita baca biografi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Ats-tsani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Orang kedua yang menjadi salah satu pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Huwa Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Wa ummuhu Ummu Abdin. Ibunya bernama Ummu Abd. Kana yunsabu ilaiha ahyanan, dan terkadang dia dinasabkan kepada ibunya. Jadi dipanggilnya bukan Abdullah bin Mas'ud, kadang-kadang dipanggil Ibnu Ummi Abd. Anak laki-lakinya Ummu Abd. Saya tidak tahu di terjemahan ada catatan kaki atau tidak. Harusnya ada catatan kaki. Wa dzalika li anna abahu mata fil jahiliyah wa adrakathu ummul islam fa aslamat. Dia dinasabkan kepada ibunya dikarenakan ayahnya wafat di masa jahiliyah. Ibunya masih hidup di masa datangnya Islam, dan akhirnya ibunya masuk Islam. Makanya kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud dinamakan Ibnu Ummi Abd. Wa kana minas sabiqina al-awwalina fil Islam. Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Saya tanya, kapan istilah ini pertama kali antum kenal? As-sabiqun al-awwalun. Kalau saya SD. SD ya? Harusnya SD udah kenal. Ada as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk di antaranya. Wa hajara al-hijratain. Ibnu Mas'ud berhijrah sebanyak 2 kali. Ada yang tahu hijrah 2 kali kemana dan kemana? Pertama Habasyah, yang kedua ke Madinah. Wa syahida Badran, dan dia termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Wa ma ba'daha minal masyahidi, dan dia pun ikut peperangan yang lain setelah perang Badar. Masih ingat gak kalau Ali perang yang diikuti perang apa? Semuanya kecuali perang Tabuk. Kenapa dia tidak ikut perang Tabuk? Karena Nabi suruh jaga anak-anak dan perempuan. Kemudian, talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'an. Abdullah bin Mas'ud pernah talaqi atau menimba langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 70-an surat di dalam Al-Qur'an. Boleh dicatat di dekat-dekat situ kata-kata bid'ah. Bid'ah. Kan di situ ada tulisan bid'ah. Bid'ah itu kata Syekh Shalih bin Fauzan adalah kata antara 3 sampai 9. 3 sampai 9. Sebagaimana cabang iman ada bid'ah wa sittun, ada juga riwayat bid'ah wa sab'un. Jadi sekitar 69-an sampai 73-an. Nah, ini disebutkan bid'ah wa sab'in. Berarti 10 plus bid'ah. Berarti kira-kira berapa? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, bid'ah bila antum temukan dalam hadis seperti hadis cabang iman bid'ah wa
Situn atau bid'ah wa sab'un. Situn berapa? 60. Sab'un 70. Bid'ah itu artinya 3 sampai 9. Berarti ini kira-kira 63 sampai 69. Kalau ini 73 sampai 79. Nah, Ibnu Mas'ud talaki dari Nabi sebanyak bid'ah wa sab'un surah. Jadi sekitar 73 sampai 79 surat di dalam Al-Quran. Dari 114 dia talaki langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awalil Islam, innaka laghulamun mu'allam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada dirinya di awal masa Islam, engkau ini adalah pemuda yang istimewa, maksudnya yang cerdas. Waqal, dan Nabi juga berkata, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abd. Beliau juga pernah berkata, barang siapa yang suka atau mau membaca Al-Quran dengan cara yang segar, yaitu persis sebagaimana dia diturunkan, maka hendaklah dia mengikuti cara membacanya dengan qiraah Ibnu Ummi Abd. Siapa maksudnya? Ibnu Mas'ud. Balik ke tadi, dia kadang-kadang disebut dengan Ibnu Ummi Abd, dinasabkan kepada ibunya. Lanjut. Wa fi Sahih al-Bukhari, terdapat riwayat dalam Sahih al-Bukhari, anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tahu dengan pasti bahwa aku ini termasuk yang paling berilmu di antara mereka tentang kitabullah. Ini klaim Ibnu Mas'ud tentang dirinya. Dari semua sahabat-sahabat Nabi, semuanya pada tahu bahwasanya saya termasuk di antara yang paling berilmu soal Quran di antara sahabat-sahabat Nabi. Perlu diyakini bahwa ini tidak bermaksud sombong. Ini bisa jadi termasuk keinginan Ibnu Mas'ud agar orang tidak ragu untuk belajar dari dirinya. Maka dia memberitahu tentang kapasitasnya. Pelajaran dari sini juga kita bisa simpulkan, bila seseorang memberitahu kepada kita tentang kapasitas dirinya, itu tidak selalu bermakna kesombongan. Saya teringat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, 2015 kita mau bawa ke Balikpapan. Ada ustadz-ustadz di Balikpapan di sebelah sono yang tidak suka sama beliau, terus menyebar-nyebarkan fitnah. Di antaranya adalah menyebarkan bahwa Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini tidak mentahdzir Jaham bin Safwan, tokoh kesesatan dan penyimpangan dan kekufuran di masa lampau. Ketika kami sampaikan kepada beliau ada fitnah yang demikian, maka beliau berkata begini, saya tahu kapasitas diri saya. Saya adalah profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Bila ada yang berkata seorang profesor di bidang akidah tidak mentabdi' dan tidak mentahdzir Jaham bin Safwan, ini seperti ada orang mengatakan ada tukang kayu ahli tapi nggak bisa pukul paku. Paham maksudnya? Beliau tidak bermakna sombong, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri bahwa dia adalah profesor akidah. Dia hanya ingin memberitahukan kepada orang agar orang tidak ragu terhadap dirinya dan menepis fitnah yang sampai. Karena Jaham bin Safwan itu tokoh kesesatan dan penyimpangan bahkan kekufuran. Yang seorang profesor masa iya nggak ngerti? Kalau kita salafi pemula nggak tahu, mungkin belum sampai belajarnya di masalah ini. Ya. Tentang aliran Jahmiyah, tentang tokoh bernama Ja'ad bin Dirham yang punya murid namanya Jaham bin Safwan. Kalau seandainya kita pemula di dalam masalah akidah, tidak ngerti, wajar. Lah profesor masa tidak tahu? Itu seperti orang mengatakan ada tukang kayu ahli tapi tidak bisa mukul paku.
Nah, begitu juga Ibnu Mas'ud, dia tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi dia ingin memotivasi orang untuk belajar. Ibnu Mas'ud juga berkata, Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat, wa la unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Dia, tidak ada satu surah pun dari kitabullah diturunkan melainkan aku tahu di mana surat tersebut diturunkan. Tidak ada satupun ayat dari kitabullah diturunkan melainkan aku tahu tentang siapa ayat tersebut diturunkan. Ini juga termasuk tambahan klaim beliau agar orang tidak ragu untuk belajar dari beliau. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughul ibilu la raqibtu ilaihi. Andaikan aku mengetahui ada orang yang aku dengar ternyata lebih berilmu dariku tentang Al-Quran, dan dia berdomisili atau bertempat di mana unta bisa mencapainya, atau bisa dicapai tempat tinggalnya dengan cara mengendarai unta, artinya masih sama-sama daratan begitu ya, tidak perlu naik pesawat apalagi beda planet. Seandainya bisa dicapai pakai unta, niscaya aku akan tunggangi unta untuk mendatanginya, untuk belajar. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang berkata-kata kita mengiranya dia sombong padahal tidak, cuman kita salah sangka. Berapa banyak orang berpura-pura tawadhu padahal bermaksud sombong. Ada ceramah yang bagus dari Ustadz Firanda, sudah cukup lama, termasuk di antara kajian tematik beliau yang saya suka. Judulnya Riak-riak terselubung. Beliau ngasih contoh-contoh sebagian orang itu bermaksud sombong dengan cara pura-pura merendah. Misalnya dia menceritakan tentang kehebatan gurunya, dan yang dia maksud adalah saya berguru kepada orang yang hebat sehingga saya juga hebat. Jadi dia berpura-pura merendah padahal bermaksud meninggi. Selanjutnya, wa kana mimman khadama Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sahibana alaihi wa tauhurihi wa wisadihi. Adalah Ibnu Mas'ud dahulu menjadi pembantu yang biasa membawakan sendal, air berwudu dan bantal buat Nabi. Perlu dicermati di situ, yang pegang bahasa Arab, di situ tulisannya tohur, bukan tuhur. Sebagaimana wadu, bukan wudu. Sahur, bukan suhur. Ini insya Allah kalau sering kajian tahu. Yang satu namanya aktivitasnya, yang satu yang dipakai untuk aktivitas. Apa berarti? Bendanya. Aktivitas itu namanya suhur. Makanannya sahur. Jadi bukan sahur. Kalau sahur ngajakin sahur, padahal harusnya apa? Suhur. Kecuali ada banyak makanan, sahur. Maksudnya ini makanan. Nah itu. Aktivitasnya namanya wudu. Kalau airnya berarti wudu. Aktivitasnya namanya tuhur. Sedangkan air buat bersuci tohur. Air makanan. Ibnu Mas'ud dulu yang biasa bawakan sendal, air untuk berwudu atau bersuci, juga buat cebok misalnya, dan juga bantalnya Nabi. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari, sampai-sampai pernah Abu Musa al-Asy'ari berkata, qadimtu ana wa akhi minal Yaman famakathna hinan. Aku dan saudaraku datang dari Yaman dan kami tinggal selama beberapa waktu di Madinah.
ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali Ibnu Mas'ud itu seolah-olah kayak anggota keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak ahli bait, padahal bukan. Kok bisa begitu? Kenapa kok kelihatan kayak ahli bait? Katanya, lima naro min dukhuli wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya kami lihat Ibnu Mas'ud dan ibunya keluar masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking sering keluar masuk di rumah, seolah-olah Ibnu Mas'ud itu kayak ahlul bait. Dan tidak mungkin bisa keluar masuk rumahnya Nabi kecuali Nabi berkenan dengan dirinya. Ya. Wa min ajli mulazamatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'athara bihi wa bihadihi. Karena selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kemana-mana dalam aktivitas-aktivitas Nabi, maka perilaku dan pendidikan Nabi itu membekas pada diri Ibnu Mas'ud. Hatta qala fihi Hudzaifah. Sampai-sampai Hudzaifah Ibnu Yaman berkata tentang Ibnu Mas'ud, "Ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa tullan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibni Ummi Abd." Kata Hudzaifah, aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang lebih mirip perilakunya, gayanya, gerak-geriknya dengan Nabi SAW lebih daripada Ibnu Ummi Abd. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Ba'athahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Kufah liyu'allimahu umur dinihim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah untuk mengajari masyarakatnya berbagai perkara dalam agama Islam. Jadi Ibnu Mas'ud diutus oleh Umar pergi ke Kufah untuk jadi dai, jadi guru. Wa ba'atha Ammaran amiran. Umar juga mengutus Ammar bin Yasir sebagai gubernur. Jadi dua orang diutus ke Kufah. Satu jadi ustadz, satu jadi gubernur. Siapa ustadznya? Ibnu Mas'ud. Siapa gubernurnya? Ammar. Waqal, Umar berpesan kepada para penduduk Kufah, innahuma, sesungguhnya mereka berdua ini, siapa? Ibnu Mas'ud dan Ammar, min nujabai min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Mereka berdua termasuk orang-orang mulia dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ambillah teladan dari mereka berdua. Thumma ammarahu Utsmanu 'alal Kufati. Bukan ammarahu tapi ammarahu. Ya, kalau ammaro memerintahkan, ammaro ngangkat dia jadi pemerintahnya. Kemudian Khalifah Utsman mengangkat Abdullah bin Mas'ud untuk jadi gubernur di Kufah. Di masanya Umar dia jadi guru. Di masa Utsman, di masanya Utsman, Ibnu Mas'ud jadi gubernur. Tsumma azalahu, namun kemudian Utsman mencopotnya dari jabatan gubernur tersebut. Wa amarahu birruju'i ilal Madinati. Kemudian Utsman memerintahkannya untuk pulang ke Madinah. Cerita disuruh pulang ini ada di buku Tindak Tanduk Penguasa. Yang sudah pernah ikut bedah bukunya mungkin pernah dengar atau masih ingat, di situ ada. Masuk dalam bab bila penguasa memerintahkan yang makruh karena sebuah kemaslahatan, maka kita ikuti perintahnya meskipun makruh. Di antaranya adalah perbuatan Utsman yang mencopot Ibnu Mas'ud dari Kufah disuruh pulang. Kata orang di Kufah, wahai Ibnu Mas'ud, jangan pulang. Kalau nanti ada apa-apa sama engkau, nanti kami yang jadi pembelamu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak mau kalau di sana nanti ada pintu-pintu perpecahan dan pertikaian dan saya yang buka pintunya. Maka akhirnya
Ibnu Mas'ud pulang. Dia nurut sama khalifah, padahal yang dia kerjakan di sana itu bagian dari ibadahnya. Begitu. Begitu juga di dalam buku Tindak Tanduk Penguasa itu ada perbuatan Utsman yang sholat di Mina itmam. Itmam itu apa? Sempurna 4 rakaat. Padahal harusnya qasar. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud sempat bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini sholat di belakangnya Nabi, sholat di belakangnya Umar, saya sholat di belakangnya Abu Bakar. Mereka semua sholatnya qasar. Tapi ketika akhirnya dia berdiri di belakangnya Utsman sebagai makmum, dia tetap itmam. Orang nanya, kamu tadi istirja. Katanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok ikut juga itmam? Kenapa enggak? Biar aja sudah dia 2. Nanti kita bikin sendiri aja. Ya, maka beliau mengatakan al-khilafu syarr. Berselisih itu jelek. Khawatirnya nanti di sini grupnya Utsman, situ grupnya maksud. Abis itu kayak ustadz-ustadz, grupnya Ustadz Mufli, grupnya Ustadz Rofi, grupnya. Akhirnya di situ muncul orang-orang yang lidahnya gak dijaga. Akhirnya kadang-kadang suka ngadu domba. Padahal ustadz-ustadznya gak apa-apa. Fatufiya fiha sanatatsnataini wa thalathin. Maka dia wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Wa dufina bil Baqi'. Dan Ibnu Mas'ud dimakamkan di pemakaman Baqi'. Wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanatan. Usianya waktu itu sekitar 70-an tahun. Ini sedikit tentang Ibnu Mas'ud. Kalau mau lebih lengkap lagi, teman-teman bisa baca Suwar min Hayati Sahabah, jejak para sahabat. Begitu juga buku-buku yang berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi. Ahli tafsir yang ketiga, Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan Abbas. Karena dua-duanya sahabat Nabi. Abbas bapaknya, Abdullah anaknya yang sedang kita bicarakan ini. Wa huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa dia? Abbas. Berarti Abbas ini siapanya Nabi? Pamannya. Wulida qabla al-hijrati bi 3 sinin. Dia dilahirkan sekitar 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Nabi usianya waktu hijrah kira-kira berapa? 53-an. Karena wafatnya 63-an. Dan Nabi ada di Madinah berapa tahun? 10 tahunan. Nabi 53-an karena Nabi jadi Nabi usia 40-an. Dan dakwah di Mekah selama 13 tahunan. Berarti umurnya Ibnu Abbas sama Nabi selisih berapa? 50. Karena Nabi hijrah 53, Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelumnya. Kemudian la zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu ammihi. Karena Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi. Lebih-lebih lagi wa khalatuhu Maimunatu tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi bibinya yaitu khalah. Kalau khalah itu berarti bibi dari bapak atau bibi dari ibu? Dari ibu. Bibi dari ibu yaitu khalah. Nah, yaitu Maimunah. Bibinya dari sisi ibu adalah Maimunah. Yang Maimunah ini merupakan istri Nabi SAW. Dan Maimunah ini istri Nabi yang terakhir. Wa dhammahu Nabi SAW ila sadrihi. Nabi SAW pernah memeluknya. Gimana gak dipeluk? Selisihnya berapa tahun? 50 tahun. Pasti ketemu bayinya. Wa qala Allahumma 'allimhu hikmata.
Nabi berdoa, ya Allah ajarkan kepada dia al-hikmah atau ilmu. Wa fi riwayatin al-kitabah. Dalam riwayat lain ajarkan dia ya Allah tentang Al-Qur'an. Wa qala lahu hina wada'a lahu wadu'ahu. Dan Nabi juga pernah mendoakan Ibnu Abbas ini ketika dia mengantarkan wadu. Apa itu wadu? Ini tadi. Kalau aktivitas namanya wudu. Kalau airnya wadu. Berarti kalau dapat wadu itu maksudnya adalah air buat wudu. Nabi pernah mendoakannya waktu dia ngantarin Nabi air buat wudu. Nabi bilang, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah ia faqih dalam urusan agama ini. Dalam riwayat lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam urusan agama dan ajarkan dia tafsir. Fakana bihadad du'ail mubaraki habrul ummati fi nashri tafsir wal fiqhi. Dengan doa yang penuh berkah ini, Ibnu Abbas menjadi habrul ummah. Habrul ummah itu artinya alim atau panutannya umat. Di situ apa? Jadi tinta ulama. Oh ya, jadi tinta dalam Quran ulama. Boleh deh. Habr di sini maksudnya adalah jadi ulamanya, jadi alimnya. Dalam masalah apa? Dalam menyebarkan tafsir dan fiqih. Haitsu waffaqahu Allah Ta'ala lil hirsi 'alal ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk bersemangat dalam menimba ilmu. Wal jiddi fi talabihi, bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Was sabri 'ala talaqqihi wa badlihi. Dan dia pun bersabar dalam proses talaqi, yaitu mengambil ilmu secara langsung dan dalam mengajarkannya. Fanala bidzalika makanan 'aliyan. Maka dia pun mencapai kedudukan yang tinggi dengan ilmu yang digawainya. Dari sini ada pelajaran teman-teman. Kita dalam proses menuntut ilmu itu ada banyak hal yang harus dan butuh namanya semangat. Pertama, semangat menimba ilmu. Ya susah untuk mencapai kedudukan tinggi dengan ilmu kalau kita tidak punya semangat. Ya. Bagaimana ciri-ciri nggak semangat? Ciri-ciri nggak semangat itu ya agak letoy. Misalnya hujan cuma lewat shit. Dia langsung hujan, nggak jadi. Padahal hujannya jam 15 menit sebelum maghrib. Wah hujan. Dalam hati, alhamdulillah nggak jadi kajian gitu. Semangat yang lain adalah semangat untuk talaqi. Dan juga sabar saat proses talaqi. Karena kadang-kadang kita saat talaqi mengambil ilmu dari ustadz, kadang-kadang nggak ngenakin karena banyak faktor. Misalnya ustadznya nggak ngenakin, antum belajar sama dia, kadang antum agak rasa bosan. Padahal antum tahu ilmunya ini kalau kita butuh sabar aja, nanti ilmunya dapat. Cuman kadang butuh kesabaran ya. Misalnya kita punya ustadz, kalau ngajar misalnya materinya bawa 3 kitab. Kita sudah nggak pegang bukunya, karena beliau juga nggak ngasih buku rujukan khusus. Kalau nanti antum kan pegang rujukan khusus gitu kan. Nah ini misalnya ustadznya kajiannya tematik, kitabnya 3. Sambil ngomong, maka kita harus bersabar. Ya ikhwan, gitu. Misalnya, antum dapat guru seperti itu. Kadang-kadang, lamanya. Ngapain sih? Akhirnya kan gurundul sendiri lama-lama. Nggak usah lah, males. Akhirnya tidak belajar. Bagaimana kalau di kota kita gitu-gitu semua guru-gurunya? Ya. Ada sebagian ustadz-ustadz yang, masya Allah ya, mereka tipenya bukan tipe-tipe orator. Bukan yang punya keras, tinggi, rendah gitu.
datar gitu. Tapi kalau kita belajar sama mereka, dengan kedatarannya itu, justru kita bisa fokus. Kita tidak terkagum-kagum sama retorikanya, kita kagum sama ilmu yang dia bawa jadinya. Contoh ini, semoga saya nggak kurang ajar ya. Semoga saya nggak kurang ajar. Kalau kita ikut kajian Syekh Ibrahim Ruhaili, intonasinya ya gitu aja. Cuman biasanya beliau pakai bahasa Arab gitu ya. Wa dhammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Ya gitu-gitu aja. Dedek. Wa dhammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Enggak ada gitunya, enggak ada. Enggak pernah. Kita daurah sama beliau 6 hari bertahun-tahun nih. Ya gitu aja. Tapi justru juga di sisi lain fokus karena kita kagum sama dalil-dalil dan nukilan-nukilan ulama yang ada di dalam buku yang dibaca. Tidak terkagum-kagum sama beliaunya. Nah, ini juga tantangan kita untuk menuntut ilmu kalau kita kagum sama yang bawa, bukan yang dibawa. Begitu yang bawa wafat, malas belajar. Soalnya kagumnya sama yang bawa, bukan ilmu yang dibawa. Selanjutnya, kata penulis, hatta kana Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yad'uhu ila majalisihi. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengajak Ibnu Abbas dalam majelis musyawarah yang dimilikinya, wa ya'khudhu biqaulihi, dan Umar sering menerima pendapat-pendapat Ibnu Abbas. Faqala al-muhajirun, maka di antara orang-orang muhajirun atau muhajirin yang ikut hijrah, sampai-sampai ada yang berkata, kata-katanya ini agak gimana gitu ya. Katanya, ala tada'u abna'ana kama tada'u ibn Abbasin. Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda tidak ngajak anak-anak kami sebagaimana engkau mengajak Ibnu Abbas? Kenapa dia komentar begitu? Karena Ibnu Abbas waktu itu usianya berapa kira-kira? Pas hijrah usianya berapa? 3 tahun. Karena kan dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Nabi wafat berapa tahun setelah hijrah? 10. Jadi berapa usianya Ibnu Abbas waktu Nabi wafat? 13. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah berapa tahun? 2. Setelah itu ganti Umar. Berarti kira-kira waktu Umar jadi khalifah, Ibnu Abbas usianya berapa? 15. Maksudnya orang muhajirin ini, kalau cuma 15 di rumah kami juga banyak. Masa 15 tahun dikumpulin, ini Umar bin Khattab, ini pembesar-pembesar muhajirin yang ikut perang Badar, nyempil satu. Bocil, bujang. Di rumah kami kalau gini juga banyak katanya. Itu maksudnya. Karena terlalu muda. Faqala lahum, maka Umar kemudian menjawab mereka, "Dzakum fatal kuhul. Lahu lisanun saul wa qalbun aqul." Ini Ibnu Abbas, dia memang bocil secara usia, tapi kepalanya dewasa. Dia memiliki lisan yang suka bertanya. Orangnya pengen tahu ilmu. Dan hatinya itu bijaksana. Nanti suatu hari kalian akan tahu gimana hasil didikannya Nabi. Dari sini kita dapat pelajaran, tidak selalu yang kelihatan kayak bocil kita pikir bocil. Ya, berapa banyak anak-anak SMP kalau gabung sama orang dewasa kadang-kadang pemikirannya lebih dewasa. Apa rahasianya? Tentu doanya Nabi. Rahasia yang lain adalah, ini yang saya suka bilang di sebagian ceramah-ceramah saya. Yang suka saya bilang adalah, anak-anak dari kecil biasa duduk sama orang dewasa, nanti pemikirannya cepat dewasa. Karena sini ada bocil. Nah itu bocil. Kan bocil. Tapi dia sejak berapa tahunnya lalu dia sudah duduk sama bapaknya. Tidak seperti anak-anak yang lari-lari, bapaknya
Duduk di dalam, anaknya lari-lari. Atau bahkan bapaknya bilang, pulang aja, nggak usah ikut kajian. Jadi sama bapak dan anak 11-12 sama-sama ada yang tertanam ilmu pada dirinya. Ya, lantaran misalnya nggak suka sama ustadznya. Ada pun yang dibawa di dalam majelis orang dewasa, nanti lama-lama pola pikirnya lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Makanya Ibnu Abbas ini 15 tahun, ya wajar karena dia membersamai Nabi dari kecil. Sama seperti Abdullah bin Umar. Sama seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu Nabi SAW sampai di Madinah, usianya Anas berapa? 10. Terus membersamai Nabi, jadi asistennya Nabi. Begitu. Maka kalau kita punya anak, bapaknya jangan kajian sendiri aja, anaknya didudukin. Suruh dengerin. Nanti lama-lama pemikirannya itu cepat dewasa. Ya, bahkan mungkin dia usia 20 awal itu mungkin dia sudah pengen nikah. Ya. Sudah tidak ada namanya main-main, pacar-pacaran, pengen cinta-cinta. Dia nggak kenal. Karena cepat dewasa. Begitu. Kan Umar bilang gini, ini Ibnu Abbas bukan bocil biasa. Kamu nggak tahu aja. Nanti suatu saat kalian akan tahu. Maka ada kelanjutannya. Tsumma da'ahum dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Maka kemudian suatu hari Umar memanggil orang-orang tadi. Siapa? Orang-orang muhajirin yang menjadi anggota musyawarahnya Umar. Termasuk juga di dalamnya ada Ibnu Abbas. Dipanggil bareng. Apa tujuannya dia panggil? Liyuriyahum minhu ma ra'ah. Umar memang sengaja memanggil untuk memperlihatkan kepada mereka kelebihan ilmunya Ibnu Abbas yang Umar lihat. Faqala Umar. Maka Umar pun bertanya kepada mereka, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Terus lanjutannya, wa ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kira-kira ayat ini maksudnya apa? Siapa yang tanya? Umar. Siapa yang ditanya? Yang bukan Ibnu Abbas. Hatta khatamas surah. Ditanya apa yang kalian tahu tentang firman Allah jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, surat An-Nasr ayat 1 sampai akhir surat. Apa tafsirnya? Faqala ba'duhum. Maka di antara mereka ada yang menjawab. Bisa jadi yang menjawab ini yang tadi bilang, kalau cuma bocil lagi di rumah kami banyak. Kan dia yang protes. Ayo coba kamu. Mungkin dia yang jawab. Maka dia bilang, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza futih alaina. Maksud dari jika datang pertolongan Allah dan kemenangan adalah jika kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya jika kita diberikan kemenangan. Jadi kalau kita perang, Allah kasih kita kemenangan, maka tugas kita memuji Allah dan minta ampun. Ini tafsirnya menurut yang tadi, yang bukan Ibnu Abbas. Wa sakata ba'duhum. Yang bukan orang ini, bukan juga Ibnu Abbas, sebagian dari mereka cuma diam. Dan ini yang bagus, kalau tidak tahu, diam. Faqala Umar li Ibnu Abbasin, akadzalika taqul? Maka Umar kemudian beralih kepada Ibnu Abbas, apa penafsiranmu? Sama seperti itu? Apakah begitu? Qal la. Ibnu Abbas bilang, oh, yang saya tahu sih enggak gitu. Fama taqul? Kalau gitu, apa pendapatmu? Qal huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjawab, maksud dari surat itu adalah tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang wafatnya Nabi. A'lamahullahu lahu idza jaa nasrullahi wal fathu fathu Makkah. Allah memberitahukan tentang tanda ajalnya Nabi sebentar lagi datang, yaitu ketika datang pertolongan Allah. Dan al-fath atau kemenangan di sini adalah fathu Makkah atau pertolongan Allah untuk menaklukkan kota Makkah. Itu pada tahun 8 Hijriah.
yang menunjukkan bahwa Nabi tidak lama lagi akan wafat. Jadi bukan soal peperangan umum. Jadi bukan begini, pokoknya kapanpun perang, kalau kita menang, kita memuji Allah dan minta ampun. Bukan. Ini adalah tanda dari Allah bahwa Muhammad sebentar lagi diwafatkan. Karena Allah memberikan kepada beliau dan para sahabat lain ketika itu kemenangan saat penaklukan kota Mekah. Dan itu tahun 8 Hijriah. 2 tahunan lagi, 2-3 tahunan lagi Nabi SAW akan diwafatkan. Makanya nggak ada di sini, tidak ada di sini, tapi ada dalam riwayat yang lain. Makanya Nabi SAW dahulu kalau ruku beliau biasa baca Subhanallah azim. Kalau sujud beliau baca Subhanallah a'la. Jadi hanya ada tasbihnya. Setelah ayat ini turun, setelah surat An-Nasr turun, maka Nabi mengganti bacaan ruku dan sujudnya menjadi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada tasbih dan ada istighfar. Kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi supaya dapat 2, supaya dapat tasbih, dapat istighfar, maka Nabi ruku sujud ganti bacanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Fadzalika alamatu ajalik. Kata Ibnu Abbas, itulah tanda akan datangnya ajalmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdika, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Inilah tafsirnya. Kata Ibnu Abbas. Qala Umar, maka Umar pun menimpali, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam. Dan saya pun belum pernah tahu tentang tafsir surat tersebut, melainkan seperti yang kamu bilang, wahai Ibnu Abbas. Adapun kamu yang bilang bocil-bocil tadi, bukan begitu ya. Kayak gini. Itu bahasa yang lainnya karena memang ngumpulkan ini semua, Umar memang punya tujuan. Apa tujuannya? Pengen ngasih lihat ke mereka tentang Ibnu Abbas. Waqala Ibnu Mas'udin. Berkata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menuturkan, la ni'mat turjumanul Qur'ani Ibnu Abbasin. Sungguh sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Lau adraka asnanana ma'asyarahu minna ahadun. Andai kata Ibnu Abbas nanti mencapai umur kami yang sekarang, maka tidak ada dari kita yang bisa menyamainya. Coba periksa lagi, Ibnu Mas'ud lahirnya kapan? Tadi kan ada ya? Ibnu Mas'ud lahirnya kapan? Oh enggak ada ya? Wafatnya 32 Hijriyah, waktu usianya 71-an. Ya kan? Berarti usianya dia waktu hijrah berapa? 40-an. Ya kan? Meskipun memang sebenarnya gini. Ini kan di sini ditulis 71. Tadi saya lihat-lihat di Wikipedia ada tulisan Ibnu Abbas itu Ibnu Mas'ud itu meninggalnya sekitar 69-an. Ya, dikit-dikit lah ya. Jadi kalau seandainya wafatnya dia usia 71 dan itu adalah 30-an Hijriyah, berarti sebelum Hijriyah usianya dia 40-an. Sedangkan Ibnu Abbas waktu Hijriyah usianya 3-an. Jadi antum bisa lihat Ibnu Abbas 3 tahunan, sedangkan Ibnu Mas'ud 40 tahunan. Nah ini yang dia maksud. Seandainya nanti, ini yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud tadi. Apa kata beliau? Ini katanya Ibnu Mas'ud. Sungguh sebaik-baik penafsir Quran Ibnu Abbas, cuman masih kecil. Nanti kalau seandainya dia mencapai umur kami, maksudnya umurnya siapa? Umurnya Ibnu Mas'ud, maka tidak ada yang bisa menyamai dirinya. Tadi antum dengarkan waktu Ibnu Mas'ud ngomong apa? Di antara orang yang paling berilmu soal Quran siapa? Saya. Tadi loh, waktu dia ngomong tentang dirinya,
Para sahabat semuanya tahu pasti, di antara yang paling berilmu soal Quran siapa? Saya, Ibnu Mas'ud. Kenapa kok dia muji Ibnu Abbas? Soalnya Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, masih belia. Di situ dia bilang, seandainya nanti dia tumbuh lama-lama usianya seperti saya. Selisih kami kan kayak 30-an tahun. Tinggal nambah 30-an tahun, maka saya pun tidak mencapai dirinya. Karena saya berilmu di usia saya 40-an. Sedangkan dia di ilmunya dia di usia yang cuma sekian. Artinya dia masih punya kesempatan untuk ngejar. Nanti masih ada 30-an tahun biar usianya sama seperti saya Ibnu Mas'ud, tapi ilmunya saya nggak bisa nyamai dia. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nanti jika dia mencapai umur kami yang sekarang, maka tidak ada yang bisa menyamainya. Ai maka nadhahirun lahu. Maksudnya tidak ada yang bisa sebanding dengan ilmunya Ibnu Abbas. Terus hadza ma'anna Ibnu Abbasin 'asha ba'dahu 36 sanatan. Padahal Ibnu Abbas itu masih hidup lagi selama 36 tahun setelah Ibnu Mas'ud meninggal. Selisihnya masih ada 36 tahun untuk mengejar ilmunya Ibnu Mas'ud. Padahal waktu 36 tahun sebelumnya itu saja sudah dipujinya. Makanya perkataan terakhirnya apa? Famadhannuka bimaktasaba ba'dahu minal ilm. Kalau dia masih hidup lagi 36 tahun setelah Ibnu Mas'ud meninggal, maka kira-kira menurutmu berapa banyak lagi ilmu yang dia capai setelah Ibnu Mas'ud tiada? Gitu. Paham? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Wa qala Ibnu Umar lisailin sa'alahu an ayatin. Ibnu Umar pernah menjawab seseorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu ayat. Ini Ibnu Umar ya. Intaliq ila Ibnu Abbasin. Pergi kamu ke tempatnya Ibnu Abbas, fas'alhu. Kalau mau tanya sama dia. Kalau nanya ayat, tanyanya sama Ibnu Abbas. Fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ibnu Abbas itu adalah yang paling berilmu di antara seluruh sahabat Nabi yang masih hidup. Dengan catatan yang masih hidup. Dalam hal apa? Dalam hal wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin kalau ditanding Ibnu Abbas lawan Ibnu Mas'ud tapi usia sama, bisa jadi Ibnu Mas'ud, bisa jadi di usia yang sama. Kenapa tidak? Karena Ibnu Mas'ud kan bahkan dia dari Mekah, sudah membersamai Nabi di awal-awal. Dia adalah as-sabiqunal awwalun. Ya. Lanjut. Wa qala Atha, ma ra'aitu qat akrama min majlisi Ibnu Abbasin fiqhan wa a'zama khasyatan. Atha pernah berkata, tidak pernah aku jumpai satupun majelis yang lebih mulia pemahamannya dan lebih besar khasyah atau rasa takutnya kepada Allah ketimbang majelisnya Ibnu Abbas. Inna ashabal fiqhi indahu wa ashabal qur'ani indahu wa ashabi syi'ri indahu yustiruhum kullahum min wadin wasi'. Para ahli fikih belajar sama Ibnu Abbas. Para ahli Quran belajarnya di majelis Ibnu Abbas. Para ahli syair pun belajarnya di majelisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melahirkan mereka semua dari satu lembah luas yang sama. Ya. Kalau kita di zaman sekarang mungkin Ustadz Fulan itu ngajarnya hadis-hadis saja. Ustadz Fulan kalau ngajar Quran aja. Yang ini ngajarnya fikih aja. Kalau Ibnu Abbas semua ahli belajarnya sama dia. Wa qala Abu Wa'il, dan berkata Abu Wa'il, khatabana Ibnu Abbasin wa huwa 'alal mausim ay walin 'alal mausimil haji min Utsman. Ibnu Abbas pernah berkhutbah kepada kami dan waktu itu ia adalah amir musim. Artinya Ibnu Abbas menjadi pejabat yang mengatur di musim haji menggantikan Khalifah Utsman. Karena Utsman waktu jadi khalifah sempat satu kali tidak pergi haji. Karena dia tidak pergi haji maka dia wakilkan kepada Ibnu Abbas. Biasanya kalau dia pergi haji ya dia yang khatib. Tapi karena dia tidak hadir, maka Ibnu Abbas yang khutbah. Bagaimana khutbahnya? Faftataha surat An-Nur. Maka dia pun memulai dengan membaca surat An-Nur. Faja'ala yaqra'u wa yufassir. Beliau pun membaca dan menafsirkannya. Faja'atu aqul. Maka aku, siapa aku? Abu Wa'il. Aku sampai berkata begini. Ma ra'aitu wala sami'tu kalama rajulin mithlihi. Walau sami'athu Faris wa Rum wa Turku la aslamat. Belum pernah aku melihat dan mendengar orang tutur katanya kayak gini. Saking bagusnya, saking pintarnya. Andaikan orang Persia, Romawi, Turki yang kafir-kafir itu semua mendengarnya, pasti mereka semuanya masuk Islam. Saking hebatnya dan saking ilmiahnya kalimat-kalimat Ibnu Mas'ud yang isinya adalah Quran. Maka dia sampai bilang, seandainya orang-orang kafir dari Persia, Romawi, Turki semua mendengar, pasti masuk Islam. Tidak mungkin tidak. Wallahu Utsmanu ala mausimil haji sanata 35. Utsman menunjuk Ibnu Abbas sebagai pejabat musim haji di tahun 35 Hijriah. Wa wallahu Aliyun ala Basrah. Kemudian Ali menunjuknya sebagai gubernur di Basrah. Falamma qutila, waktu Ali sudah terbunuh, madha ilal Hijaz, maka Ibnu Abbas pindah ke Hijaz. Fa aqama fi Makkah, dia pun tinggal di Mekah. Tsumma kharaja minha ila Taif, kemudian beliau Ibnu Abbas pindah dari Mekah ke Taif.
Wa famata fiha sanata thamanin wa sittin, maka dia pun wafat di sana tahun 68 Hijriah an ihda wa sab'ina sanatan. Waktu itu dia berusia 71 tahun. 68 Hijriah, usianya 71. 71 kurang 8 berapa? 3. Dan itulah usia dia waktu hijrah, betul ya? Waktu hijrah kan isinya 3. Berarti waktu 68 Hijriah usianya 71. Nah, sebenarnya ada satu hal yang saya tidak sempat memastikannya. Teman-teman bisa cari sendiri. Kenapa dia kok mau tinggalkan Mekah malah ke Taif? Orang itu mau dari Taif malah ke Mekah. Ini ada kenapa kok malah Ibnu Abbas dari Mekah malah pindah ke Taif? Makanya kita kalau ada umroh plus Taif, salah satu agendanya adalah ke Masjid Ibnu Abbas. Di dekat situ ada kuburannya Ibnu Abbas. Ada rahasianya kenapa? Teman-teman bisa cari. Nanti minggu depan store ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.